Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dezra Nisrinda Gatafani dari kelas 10-4. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang asal-usulnya kerajaan Islam di Makassar. Dari mulai awalnya terbentuk, terus raja-rajanya siapa saja, terus masa kejayaan, masa keruntuhan. Kalau misalkan kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya, jangan sampai di skip. Oke? Langsung saja ke videonya. Kalian tahu gak sih guys, bahwa kerajaan di Makassar itu terbentuk dari dua kerajaan loh guys. Nah, kerajaan itu adalah kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Pada abad ke-14, Tomanurung Bainea diangkat menjadi raja, dan dia mewariskan kerajaan Goa tersebut kepada anaknya yang bernama Tuma Salangga. Pada abad ke-15, kerajaan Goa terbagi menjadi dua setelah jabatan atau pemerintahan yang dipimpin oleh Tonatangka Lopi. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena putra Tonangka Lopi yaitu Batara Goa dan Karaeng Loe Risero itu bertengkar karena memperebutkan tahta. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Loerisero itu turun ke muara sungai Talo dan mendirikan kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun, dua kerajaan bersaudara ini tidak pernah akur guys. Hingga Daeng Matanre Karaeng Tumpa Risikalona dari Goa membuat perjanjian dengan Talo dengan kesepakatan dua raja satu rakyat pada tahun 1565. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa dua kerajaan tersebut tidak boleh saling melawan satu sama lain. Saat bersatu kembali, kerajaan tersebut disebut dengan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dipilih dari garis keturunan Talo. Nah, pada pemerintahannya Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risikalona, Goa dan Talo bersatu. Dan sejak saat itulah kerajaan disebut sebagai Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubahlah menjadi kesultanan, yaitu Kesultanan Goa Talo atau Kesultanan Makassar. Agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. 2 tahun kemudian, seluruh 2 tahun kemudian, seluruh rakyat selesai diislamkan. Setelah menjadi Kesultanan Goa Talo yang bercorak Islam, rakyatnya kini sangat terikat dengan norma adat yang didasarkan pada agama Islam. Nah, sekarang lanjut ke kejayaannya Kerajaan Makassar. Setelah bersatunya Kerajaan Goa dan Talo, kini pusat pemerintahan juga ikut berpindah ke wilayah Somba Opu. Letak Kerajaan Makassar ini juga sangat strategis karena adanya pada jalur lalu lintas pelayaran antara Malaka dan Maluku. Lokasi tersebut menarik para pedagang untuk singgah ke area pelabuhan Somba Opu. Pada waktu yang sangat singkat, Kerajaan Makassar berkembang sangat pesat, menjadi kerajaan yang makmur, tertata, hingga kuat. Bahkan, kejayaan Kerajaan Makassar juga dikenal oleh kerajaan-kerajaan dalam wilayah sekitarnya. Puncak kejayaan Kerajaan Makassar terjadi pada abad ke-17. Hal tersebut ditandai dengan reputasi politik, ekonomi, hingga kebudayaan Kerajaan Makassar
yang sangat mengagumkan. Politik perdagangan yang dijalani oleh Kerajaan Makassar merupakan perdagangan dengan sistem terbuka, yang berarti Bandar Makassar terbuka dalam perdagangan dan pelayaran untuk semua bangsa. Dalam bidang politik, kerajaan menerapkan program politik ekspansi demi menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga. Politik ekspansi yang diterapkan membuahkan hasil sehingga berjalan dengan baik. Pada masa kejayaan tersebut bertepatan dengan agama Islam masuk dan dianggap sebagai agama yang resmi dari Kerajaan Makassar. Selanjutnya, Kerajaan Makassar membentuk aliansi untuk menguasai seluruh kawasan hingga mampu menguasai Sulawesi di bagian selatan serta barat. Di sisi lain, kejayaannya ini semakin memumpuk kebencian dari raja-raja di tanah Sulawesi lainnya, seperti Wajo dan Bone. Para pihak ini membentuk aliansi untuk memusuhi Kerajaan Makassar, yang disambut dengan bantuan dari pihak VOC. Oh iya, masa kejayaan Kerajaan Makassar ini berada di tangan Sultan Hasanuddin yang memiliki sebutan sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin juga menentang keberadaan VOC karena mengganggu aktivitas perdagangan di sana dan merugikan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, Sultan Hasanuddin juga turut serta menyerang penjajah. Namun sayangnya, Belanda menggunakan taktik licik dengan melakukan siasat adu domba, sehingga memicu terjadinya Perang Makassar. Dampak peperangan inilah yang akhirnya membuat Kerajaan Makassar mengalami keruntuhan. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada salah kata atau suka belibet-belibet. Terus juga di luar ada suara hujan, terus geluduk-geluduk karena ya di luar lagi hujan. Terus juga ini pakaiannya tiba-tiba berganti. Maaf, semoga ceritanya dapat dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.